Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah di hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, serta menguatkan iman dan kesetiaan kita. Pemberita firman pada ibadah hari ini adalah Ibu Pendeta Tresia Watimena Telusa. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Tuhan yang
Saudara-saudaraku, mari kita tabiskan ibadah kita di pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Saudara-saudaraku, dengarkanlah nats pembimbing yang terambil dari Amsal 29 ayatnya yang ke-17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Terimalah salam, saudara-saudaraku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk, saudara-saudaraku. Jemaat di dalam Yesus Kristus, dengan penuh penyesalan dan rasa dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita kepada Allah. Ya Allah, kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian,
kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Sucikan dan baharulah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dengan kesungguhan hati dan berbalik kepada Allah, dengarkanlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yeremia 33 ayat 8 yang menyatakan demikian. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Saudara-saudara jemaat, berdasarkan firman Tuhan tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Amin. Selaku tanda kesiapan saudara-saudara jemaat untuk mendengarkan amanat hidup baru, saya undang untuk berdiri. Dan amanat hidup baru di Minggu tanggal 20 September 2020 ini terambil dari kitab Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17 yang menyatakan demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia.
Silakan duduk saudara-saudaraku. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita sekarang akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan pembacaan Alkitab di minggu pagi ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Kalau Bapak Ibu saudara-saudaraku sudah menemukan bagian Alkitab ini, mari kita berdoa bersama-sama untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami percaya bahwa Engkau hadir dimanapun kami berada. Dan kami juga menyadari akan seluruh keterbatasan kami. Karena itu Tuhan Yesus, dengan penuh kerendahan hati, ketika kami siap untuk memberikan waktu kami membaca, mendengar, dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu, kami mohon Engkau datang, kuasai kami semua dengan kuasa Roh Kudus, supaya pembacaan Alkitab ini Tuhan tidak lewat begitu saja, tapi mau masuk di dalam hati kami, dan terlebih utama kami menjadi pelaku-pelaku firman di sepanjang perjalanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Marilah berdiri saudara-saudaraku untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, berilah hormat, agungkan namanya. Berilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini adalah dari kitab Mazmur 127 ayat 1 sampai 5 yang menyatakan, berkat Tuhan pangkal selamat, nyanyian siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang cintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mana syukur dan segala kemuliaan, Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk saudara-saudaraku. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pasti tidak asing lagi dengan moto atau semboyan ora et labora. Ora et labora ini Bapak Ibu diambil dari bahasa Latin yang artinya dalam bahasa Indonesia pasti sudah Bapak Ibu tahu, berdoa dan bekerja.
Moto Ora et Labora ini Bapak Ibu mulai dipraktekkan oleh para rahib atau biarawan pada abad pertengahan berdasarkan Regula Benedicti. Itu bahasa Latin Bapak Ibu, yang dalam bahasa Indonesia berarti peraturan Benedictus. Dengan kata lain begini Bapak Ibu, Santo Benedictus adalah orang yang pertama kali mempraktekkan cara hidup Ora et Labora. Kisahnya dimulai ketika Benedictus ini Bapak Ibu, dia lahir di daerah Nursia, Itali, anak dari keluarga kaya di Itali. Ketika ia dewasa, ia melihat banyak tindakan korupsi yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Ia marah Bapak Ibu. Ia tidak bisa berbuat apa-apa dan ia kecewa dengan keadaan yang ada. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk mencari satu tempat terasing supaya ia dapat menyendiri dan dapat berdialog secara khusus dengan Tuhan. Pada akhirnya Bapak Ibu, Benedictus ini dia menemukan satu gua di sebuah gunung yang bernama Gunung Subiaco. Dia mengasingkan diri hampir selama 3 tahun. Dan Bapak Ibu tahu, dalam masa pengasingan dirinya ini, dia digoda oleh iblis. Godaan yang pertama yang harus dilalui oleh Benedictus, Bapak Ibu saudara-saudaraku, adalah ketika iblis datang lalu mulai membisiki di kuping Benedictus bahwa sebaiknya engkau pulang ke rumahmu yang mewah itu dan hidup dengan nyaman di sana. Godaan iblis yang pertama ini Bapak Ibu bisa dilewati oleh Benedictus. Tapi godaan yang kedua cukup berat. Iblis dia menyerupai seorang perempuan cantik yang pernah dijumpai oleh Benedictus ketika ia berada di kota Roma. Hampir saja Bapak Ibu, Benedictus jatuh dalam godaan ini. Godaan seorang perempuan cantik. Ketika ia sadar Bapak Ibu, ia lalu hempaskan dirinya di rumput yang punya duri yang cukup panjang. Lalu ia berguling-guling Bapak Ibu, sampai seluruh tubuh dari Benedictus ini luka. Bukan hanya itu saja yang harus dialami oleh Benedictus Bapak Ibu. Hal yang dari luar adalah ketika orang-orang mendengar ada seorang yang bertapa atau mengasingkan diri, mereka mencoba untuk mengusik ketenangan dari Benedictus. Mereka pura-pura menghidangkan anggur untuk dia Bapak Ibu. Tapi pada saat dia dikuasai oleh Roh Tuhan, sebelum dia minum anggur itu, gelas anggur dia beri tanda salib. Dan seketika juga gelas itu pecah. Karena ternyata Bapak Ibu, anggur itu sudah diberikan racun. Singkat cerita, akhirnya dia menyelesaikan pertapaannya ini selama 3 tahun. Lalu dia memutuskan untuk mendirikan 12 biara. Dan dia anjurkan para rahib yang ada di dalam biaranya untuk melakukan tindakan dengan semboyan Ora et Labora, berdoa dan bekerja. Dengan kata lain Bapak Ibu, Benedictus mau bilang bahwa tempatkanlah Kristus di atas segala-galanya. Pertanyaan sederhana begini Bapak Ibu, apakah moto Ora et Labora ini masih relevan di dunia saat ini? Apakah masih berguna untuk saya dan Bapak Ibu? Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam masa pandemi COVID, kalau kita tahu ekonomi dunia, 202 negara di dunia terpuruk. Bukan hanya Indonesia. Catatan dari pemerintah Indonesia Bapak Ibu, pada bulan April kita mulai PSSB total itu di bulan Maret. Bulan April Bapak Ibu 1,5 juta pengangguran di seluruh Indonesia. Lalu angka itu bertambah
naik menjadi 3,7 juta orang yang harus di PHK dan dirumahkan karena pandemi COVID-19. Menurut catatan yang disampaikan oleh Presiden kita, Bapak Presiden Jokowi, Indonesia kalau sampai September ini tidak mendongkrak ekonominya, maka akan muncul resesi ekonomi Indonesia. 34 provinsi Bapak Ibu kacau ekonominya. Tapi menurut Bapak Presiden Jokowi hanya 2 provinsi yang masih aman. Provinsi Papua dan Papua Barat. Lan sisa Bapak Ibu anjlok. Tapi hidup ini harus berlanjut Bapak Ibu. Kebutuhan makan tiap hari harus dipenuhi. Tabungan menipis. Sementara pendidikan anak, asuransi, BPJS, listrik, air, pulsa, kalau Bapak Ibu yang punya selera kecantikan, ibu-ibu, ya ditambah lagi hal-hal yang menunjang kecantikan mereka. Walaupun pandemi kita harus cantik Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu ketawa, jangan kita terlalu tegang Bapak Ibu. Itu bertambah Bapak Ibu dan harus berjalan. Ada orang yang bekerja Bapak Ibu, teman saya, suaminya pilot, itu gajinya harus dipotong 80%. Itu yang orang kaya Bapak Ibu. Jadi bayangkan, orang yang sudah biasa dengan uang yang banyak, saat pandemi COVID harus berkurang, bisa Bapak Ibu bayangkan. Khawatir. Dan itu manusiawi Bapak Ibu, manusiawi sekali. Tapi firman Tuhan di minggu pagi ini mau bilang buat saya dan Bapak Ibu begini, secara sederhana. Ketika saya dan Bapak Ibu menempatkan Tuhan Yesus Kristus di atas segala-galanya, Ia akan menolong kita dengan caranya yang ajaib. Artinya, berdoa saja tanpa bekerja tidak mungkin. Bekerja saja tanpa berdoa juga tidak mungkin Bapak Ibu. Dua-duanya harus berjalan seimbang. Benar kita masih hidup di dalam dunia, kita butuh uang untuk membeli makanan dan kebutuhan lain. Tapi itu bukan menjadi satu-satunya alasan sehingga saya dan Bapak Ibu melupakan Tuhan dan tidak melibatkan Dia dalam hidup dan kehidupan kita. Saya mau baca Mazmur 127 ayatnya yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saya baca dengan lebih sederhana Bapak Ibu terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Dia bilang begini, percuma saja bekerja keras mencari nafkah, bangun pagi-pagi dan tidur larut malam. Bapak Ibu dengar kalimat ini. Sebab Tuhan menyediakannya bagi mereka yang dikasihinya sementara mereka tidur. Bapak Ibu bayangkan, pada saat kita tidur pun Tuhan memberikan berkat-Nya bagi kita, bagi orang-orang yang dikasihinya. Karena itu saya bilang Bapak Ibu, Alkitab ini luar biasa. Ada kan orang yang bekerja dari pagi sampai ketemu pagi. Kalau lagu yang terkenal itu kan Bang Toyib ya, kerja sampai lupa pulang Bapak Ibu. Kita bersyukur karena COVID, jadi orang kerja, orang ingat rumah. Jadi corona ini sebenarnya ada sisi baiknya Bapak Ibu. Orang takut keluar rumah, jadi pada akhirnya kerja-kerja ingat rumah. Tapi kalau sebelum corona Bapak Ibu, orang kerja dari pagi sampai ketemu pagi, sampai lupa tidur. Padahal menurut para ahli Bapak Ibu, tidur itu penting karena dia berguna bagi kesehatan kita. Ada penelitian bilang Bapak Ibu, kalau orang yang kurang tidur, emosi negatifnya itu 60%.
Jadi orang kalau kurang tidur Bapak Ibu apa-apa sedikit marah, apa-apa sedikit tersinggung. Sementara waktu tidur yang baik berdasarkan usia kita itu antara 7 sampai 8 jam. Kalau bayi biasanya 14 sampai 15 jam, anak sekolah itu 8 sampai 9 jam, kita 7 sampai 8 jam. Karena itu tidur penting. Jadi bayangkan Bapak Ibu, pada saat orang-orang yang Tuhan kasihi tidur, Ia berikan berkat bagi kita. Artinya secara sederhana mau bilang begini Bapak Ibu, hidup yang saya dan Bapak Ibu jalani ini tidak usah khawatir. Lakukanlah bagian kita dan sisanya biarkanlah Tuhan yang bekerja. Jangan sampai kekhawatiran membuat kita lupa akan kuasa Tuhan dalam hidup ini. Mazmur ini Bapak Ibu luar biasa. Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai 5 ini. Secara sederhana dia bilang begini, saya dan Bapak Ibu ini terbatas. Pada saat kita sudah tidak sanggup lagi, ada tangan-tangan misterius yang Tuhan Allah pakai untuk menolong kita. Dan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Kalau sekarang ini Bapak Ibu saya mau bilang, pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu, adakah Bapak Ibu yang kekurangan beras di rumah, sembako, gula, minyak? Saya yakin tidak ada Bapak Ibu. Selama pandemi COVID ini saya yakin bahwa beras-beras yang dijual, kadang kita tidak tahu mereknya. Tapi karena bantuan pemerintah Bapak Ibu kita tahu, oh beras ada merek ini. Oh minyak goreng ada merek ini. Kita tidak pernah kekurangan Bapak Ibu, karena itu kita berdoa juga untuk pemerintah. Karena mereka tahu, mereka bantu masyarakatnya supaya tidak susah. Ada bantuan-bantuan yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu, pribadi-pribadi tertentu yang membantu setiap orang. Dan saya yakin dan percaya mereka digerakkan oleh Tuhan untuk menolong sesamanya. Artinya Bapak Ibu, semua yang kita punya, baik itu harta, kesehatan, apapun itu, adalah pemberian dan anugerah Tuhan. Dan karena itu, di ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima mau bilang begini, perjalanan hidup selalu diwarnai dengan adanya anak. Kalau di zaman dulu Bapak Ibu, zaman perjanjian lama, ada rumah tangga tertentu yang tidak punya anak, mereka katakan itu mereka dikutuk. Tapi itu dibaharui oleh Yesus di zaman perjanjian baru. Mau ada anak atau tidak, itu tanda bahwa hidup kita, hidup saya dan Bapak Ibu adalah anugerah. Jika kita sudah diberikan anak Bapak Ibu, rawatlah mereka dengan baik. Dan anak-anak, dengarkanlah nasihat orang tua. Karena kita suka dengar Bapak Ibu, orang tua itu adalah wakil Allah di dunia. Saya mau bilang dari atas mimbar ini Bapak Ibu, anak-anak yang suka melawan orang tua, mau dia pintar apapun, dia tidak akan berhasil Bapak Ibu. Tapi kalau anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, itu Tuhan buka jalan, pintu berkat tersedia bagi dia. Kita mau baik kepada orang tua kalau mereka sudah meninggal, kita mau bikin kuburan mereka seindah apapun percuma Bapak Ibu. Dengar-dengaranlah kepada orang tua kita ketika mereka masih hidup. Dan karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau Bapak Ibu sudah melakukan berdoa dan bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan jujur. Pasti Tuhan Yesus akan menolong kita dengan caranya yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Berjalanlah bersama-sama dengan Dia, Sang Pemberi hidup. Maka apapun yang menjadi persoalan hidup ini, Ia akan menolong kita tepat pada waktunya. Saya percaya bahwa Bapak Ibu yang sementara mengikuti ibadah di rumah pasti punya banyak pengalaman iman ketika berjalan
bersama-sama dengan Tuhan Yesus, Sang Pemberi hidup. Apapun yang menjadi persoalan hidup kita, baik itu menyangkut pekerjaan, rumah tangga, anak-anak kita, selalulah minta hikmat daripada Tuhan. Mintalah kekuatan dan perlindungan dari Tuhan Yesus, maka Ia akan memberkati Anda, bukan hanya Anda secara pribadi, tapi keluarga Anda. Kalau Anda sudah bekerja, tempat di mana Anda bekerja, kawan-kawan di sekitar Anda, dan pada akhirnya Anda dan saya, kita semua bisa menjadi berkat bagi orang lain, sehingga nama Tuhan Yesus dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus menolong saya dan Bapak Ibu sebagai satu keluarga besar GPIB Jemaat Silo. Kita pun saling mendengarkan antara satu dengan yang lain, supaya pintu berkat Tuhan terbuka untuk kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita bersaat teduh sejenak, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Kita bersaat teduh. Sebagai respons atas firman Tuhan, Gita Bakti 48 bait 1 dan 2 kita nyanyikan bersama-sama. Saudara-saudara jemaat, saya undang untuk berdiri dan bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk saudara-saudaraku. Mari kita berdoa syafaat, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Maha besar ya Tuhan Allah, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami. Terima kasih atas seluruh penyertaan Tuhan Yesus bagi kami, karena sampai di hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk menikmati berkat-berkat Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami tahu bahwa ketika menjalani akan hidup ini tidak mudah. Kami harus berhadapan dengan berbagai pilihan-pilihan dalam hidup ini. Tapi ajarkan kami Tuhan Yesus melalui hikmat dan kuasa Roh Kudus, supaya kami menempatkan Engkau di atas segala-galanya. Kami tahu Tuhan, kadang ada begitu banyak persoalan dalam hidup kami. Tapi kami percaya kalau kami mengandalkan diri kami sendiri,
Kalau kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, maka yang akan kami temui adalah kegagalan. Tapi ketika kami mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kami percaya ada jalan keluar yang Engkau siapkan bagi kami. Karena itu Tuhan Yesus, secara khusus kami mendoakan keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kekasih kami yang di hari ini mengalami kondisi yang tidak begitu sehat, orang tua kami yang sudah lanjut usia, saudara-saudara kami yang dalam masa pemulihan. Tuhan Yesus tolong mereka, obat-obatan yang mereka minum, makanan yang mereka makan tiap hari, keluarga yang menopang mereka, Tuhan Yesus berikan kekuatan bagi mereka. Kami juga mendoakan anak-anak kami yang masih bayi, balita, anak-anak kami yang bersekolah walaupun hanya di rumah Tuhan, anak-anak kami dalam masa pandemi COVID ini, Tuhan Yesus juga tolong mereka, masa depan mereka semuanya Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Anak-anak muda kami yang sudah bekerja, yang sementara mencari pendamping hidup, kami juga menyerahkan hidup dan kehidupan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus jaga dan sertai mereka. Kami tahu pergaulan di saat ini Tuhan, di masa ini, kadang membuat anak-anak muda kami harus terjerumus, tergelincir menjadi mangsa kuasa-kuasa kegelapan. Karena itu Tuhan Yesus, topanglah anak-anak muda kami, supaya dimanapun mereka berada, ketika mereka bekerja, apapun yang mereka lakukan tiap hari, Engkau menyertai mereka, supaya mereka punya benteng yang teguh untuk membentengi hidup dan kehidupan mereka. Secara khusus Tuhan Yesus, kami juga mendoakan kami semua sebagai keluarga besar GPIB Jemaat Silo di bawah pimpinan Bapak Pendeta Yosef Aeng dengan jajaran pelaksana harian majelis jemaat, penatua diaken, pengurus-pengurus pelkat dan komisi, bahkan mereka yang sementara mempersiapkan diri untuk menjadi pengurus-pengurus pelkat yang baru. Tuhan Yesus juga tolong dan sertai mereka. Kami mendoakan karyawan kantor gereja GPIB Silo, koster, semua yang memberikan diri mereka untuk melayani-Mu Tuhan, baik itu organis, pro kantor, petugas multimedia, semua Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami melayani-Mu dengan sungguh-sungguh, jerih payah kami tidak sia-sia. Karena itu Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan salah yang kami lakukan melawan titah dan kehendak-Mu, baik itu sengaja kami lakukan, baik itu yang nyata maupun yang terselubung di dalam hati kami. Untuk pemerintah bangsa dan negara kami, di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, kami menyerahkan pemerintah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala kebijakan-kebijakan yang mereka ambil, biarlah Tuhan Yesus memberikan hikmat bagi mereka, supaya memberikan kesejahteraan, ketenangan, dan ketentraman bagi kami warga negara Indonesia. Dengan iman juga Tuhan, kami percaya bahwa sebentar lagi Corona akan berlalu dari dunia ini, dari bumi Indonesia, dari Jakarta. Kami percaya bahwa sebentar nanti juga Tuhan, kami akan mulai dengan hidup kami yang baru. Tapi ajarkan kami supaya kami diberikan hikmat untuk mematuhi setiap protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Biarlah seluruh perjalanan hidup kami Tuhan, kami tahu di hari besok kami yang masih harus bekerja, kami harus berdampingan dengan orang-orang di sekitar kami. Kadang kami takut Tuhan, tapi kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau sertai kami, lindungi kami, jadilah penopang bagi kami, supaya kami bisa bersaksi tentang Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa di sepanjang perjalanan hidup kami. Saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah live streaming ini, baik ini yang berada di negeri Belanda, di Yunani, di Amerika, di Kanada, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Di Timor Leste, Tuhan Yesus sertai mereka, karena pekerjaan mereka harus jauh dari orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan Yesus lindungi dan sertai mereka Tuhan, supaya biarlah badai ini berlalu, dan kami semua boleh berjumpa di dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan syukur kepadanya. Dan dengarkanlah nats Alkitab yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-96, ayatnya yang ke-7 hingga yang ke-9, yang menyatakan, "Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi." Untuk itu persembahan ibadah hari Minggu, persembahan persepuluhan, dan persembahan syukur dapat diserahkan ke gereja dengan diantar langsung ke gedung gereja, atau dapat diserahkan kepada koordinator sektor atau presbiter untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan, dan dapat ditransfer melalui rekening BRI atas nama GPIB Jemaat Silo DKI Jakarta. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Mengucap syukur dalam Kristus bergemar, janganlah tergerus. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan di dalam doa syukur kita secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat Minggu ke-16 sesudah Pentakosta 20 September 2020. Dalam rangka pelaksanaan panggilan dan pengutusan gereja membangun jemaat misioner,
Majelis Jemaat mengingatkan seluruh warga jemaat akan tanggung jawabnya untuk ambil bahagian aktif di dalam kegiatan-kegiatan jemaat, sebagaimana tercantum dalam Warta Jemaat. Kami hanya menginformasikan beberapa hal sebagai berikut. Bidang teologi, ibadah hari Minggu. Ibadah hari Minggu masih dilaksanakan secara daring atau online melalui kanal YouTube GPIB Silo Jakarta setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi. Perjamuan kudus dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia akan dilaksanakan pelayanan perjamuan kudus dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia pada hari Minggu pada tanggal 4 Oktober 2020 pada pukul 9 pagi, dan teknis pelaksanaannya akan ditayangkan secara live melalui kanal YouTube GPIB Silo Jakarta, dan jemaat dapat mengikuti akan ibadah perjamuan kudus di rumah masing-masing, dan roti serta anggur akan dibagikan ke warga jemaat pada hari Sabtu pada tanggal 3 Oktober 2020 melalui koordinasi para Korsek dan Wakorsek. Ibadah rumah tangga. Ibadah rumah tangga dapat warga jemaat saksikan melalui kanal YouTube GPIB Silo setiap hari Rabu pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Persiapan ibadah hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak. Jadwal persiapan ibadah hari Minggu Pelayanan Anak secara online dapat dibaca dalam Warta Jemaat. Bidang pengembangan ekonomi gereja. Persembahan ibadah hari Minggu, persembahan persepuluhan dan persembahan syukur bagi jemaat yang akan memberikan persembahan ibadah hari Minggu atau persembahan persepuluhan atau persembahan syukur atau persembahan lainnya dapat diantar langsung ke gereja pada hari Minggu pada pukul 10 pagi sampai pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan dilanjutkan pada pukul 15.00 sampai pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, atau dapat ditransfer ke rekening BRI GPIB Silo DKI Jakarta, atau dapat juga diserahkan ke Korsek atau Warkorsek untuk dimasukkan dalam kotak persembahan yang telah tersedia di gereja. Bidang informasi komunikasi dan penelitian pengembangan. Warta Jemaat. Sehubungan dengan dilaksanakannya ibadah secara online atau daring, maka diinformasikan kepada seluruh warga jemaat yang membutuhkan warta jemaat dapat mengambilnya di gereja pada pukul 10 pagi sampai pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan pukul 15.00 sampai pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, atau melalui Kosek dan Wakorsek masing-masing. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah ambil bahagian dalam ibadah online atau daring di pagi hari ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada pelayan firman di pagi hari ini yang telah disampaikan oleh Pendeta Ibu Tresia Watimena, serta para presbiter, baik penatua dan diaken yang bertugas di pagi hari ini, serta pemandu lagu, organis, pelayan multimedia, dan teknisi yang bertugas dalam ibadah pada pagi hari ini. Demikianlah warta minggu ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk melaksanakan panggilan dan pengutusan gereja melalui hidup, kegiatan, dan karya kita bersama. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, saya undang untuk berdiri dan pergilah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari,
dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Sebagai nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 451 bait 1 dan 2, bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Saudara-saudara jemaat, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.